Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai keseimbangan ekonomi tiga sektor. Pada video minggu lalu kita sudah membahas mengenai keseimbangan ekonomi dua sektor, di mana minggu lalu kita sudah mempelajari ada dua sektor ekonomi yang terlibat dalam perekonomian, yaitu sektor rumah tangga dan sektor produsen, gitu ya. Nah, kedua sektor ini kemudian di minggu lalu sudah dibahas mengenai dua sektor yang kemudian menjalankan roda perekonomian. Nah, pada keseimbangan tiga sektor, maka ada satu sektor rumah tangga lagi yang nanti akan menjalankan roda perekonomian, yaitu rumah tangga pemerintah. Kalau kita lihat di siklus aliran dan pengeluaran sistem ekonomi yang tiga sektor, maka muncul satu rumah tangga lagi, yaitu rumah tangga pemerintah, gitu ya. Di mana rumah tangga pemerintah ini berperan terutama dari sisi pajak, kalau dari sisi aliran pendapatan dan pengeluarannya, di mana pemerintah mendapatkan pajak dari perusahaan dan juga pajak dari individu, ya. Jadi kalau kita kenal pajak itu banyak macamnya. Ada pajak, kalau diklasifikasikan ada dua, ada pajak tetap, ada pajak proporsional, gitu ya. Pajak tetap itu pajak yang jumlahnya tetap walaupun pendapatannya naik atau turun. Nah, kalau pajak proporsional itu pajak yang tergantung dari segi pendapatan. Contoh misalkan pajak proporsional PPN itu adalah pajak proporsional. Kalau pajak tetap misalkan PBB atau pajak bumi dan bangunan itu termasuk dengan pajak tetap. Nah, pemerintah itu berperan pada sektor pajak. Nanti kita akan lihat bagaimana pajak ini mempengaruhi keseimbangan pada pendapatan nasional. Apakah pendapatan nasional itu nanti bertambah atau berkurang? Nanti kita akan bahas secara grafik dan juga secara matematis. Ada beberapa ciri pokok dalam aliran pendapatan dan pengeluaran. Yang pertama, pembayaran sektor perusahaan dibedakan atas dua jenis, yaitu pembayaran kepada sektor rumah tangga sebagai pendapatan kepada faktor produksi dan pembayaran pajak pendapatan perusahaan kepada pemerintah. Kalau di minggu lalu sektor perusahaan itu pembayarannya hanya ke sektor rumah tangga saja, di mana untuk membayar faktor-faktor produksi, misalkan upah, gitu ya, bunga, kemudian dividen. Tetapi pada tiga sektor ada ada satu pembayaran lagi yang harus dibayarkan, yaitu pembayaran pajak. Di mana pajak tadi sudah saya sampaikan di awal, pajak ini didapatkan oleh pemerintah, dibayar oleh sektor perusahaan dan juga dibayar oleh sektor individu. Nah, pendapatan yang diterima oleh rumah tangga berasal dari dua sumber, yaitu gaji dari perusahaan dan juga gaji dari pemerintah. Jadi ada beberapa sektor rumah tangga yang memang mendapatkan gaji dari pemerintah. Kalau kita sekarang biasa dengar yaitu PNS, begitu ya, atau pekerja negeri sipil. Nah, itu adalah gaji, salah satu contoh gaji yang dibayar oleh pemerintah. Kemudian yang ketiga, pemerintah menerima pendapatan berupa pajak dari perusahaan dan rumah tangga. Pendapatan tersebut akan digunakan untuk membayar gaji dan upah-upah pegawai serta membeli barang-barang dan jasa. Nah, di mana ini lihatnya nanti saat kita belajar mengenai APBN dan APBD. Nah, APBN dan APBD itu digunakan untuk menyusun pos-pos pendapatan dan pos-pos pengeluaran yang didapatkan oleh pemerintah. Jadi pendapatannya dari apa saja, dikeluarkan ke dalam bentuk apa saja, itu ada di APBN kalau untuk negara, gitu ya. Kemudian yang keempat, pendapatan yang diterima rumah tangga digunakan untuk konsumsi, tabungan, dan membayar pajak pendapatan. Tadi sudah disampaikan bahwa pajak itu dibayarkan oleh perusahaan dan oleh sektor individu. Sehingga yang awalnya keseimbangan itu Y sama dengan C plus S, maka sekarang karena ada sektor pajak, nah, maka keseimbangan itu menjadi atau pengeluaran nasional itu menjadi C plus S plus T, di mana pendapatan itu digunakan untuk konsumsi, menabung, dan juga untuk membayar pajak.
Kemudian yang kelima, tabungan rumah tangga yang disimpan di lembaga keuangan dipinjamkan kepada pengusaha atau investor untuk investasi atau menanam modal. Ini hampir sama dengan perekonomian dua sektor, ya. Kemudian yang keenam, pengeluaran agregat menjadi bertambah jenisnya. Menjadi agregat expenditure itu consumption ditambah investasi ditambah dengan government atau G, pemerintah. Jadi pengeluaran pada sektor pendapatan nasional itu bertambah. Yang tadinya hanya 2 pengeluaran untuk konsumsi dan investasi, sekarang ada pengeluaran pemerintah. Untuk apa saja pengeluaran pemerintah? Tadi sudah dijelaskan di awal, bisa untuk bayar gaji, begitu ya, bisa juga untuk membeli barang dan juga bisa untuk membeli jasa. Kemudian kita lihat syarat keseimbangan. Nah, syarat keseimbangan pada perekonomian 3 sektor itu, yaitu penawaran agregat sama dengan pengeluaran agregat, atau yield sama dengan agregat expenditure, gitu ya, atau Y sama dengan C plus I plus G. Y itu pendapatan, C itu konsumsi, I itu investment, dan G itu adalah government. Kemudian pendapatan rumah tangga akan digunakan untuk 3 tujuan. Nah, tadi sudah dijelaskan ya. Sehingga berlaku persamaan Y sama dengan C plus S plus T. Jadi kalau dari sisi pengeluaran, pengeluaran itu ada 3 untuk konsumsi, investasi, dan pengeluaran pemerintah. Dari sisi pendapatan juga ada 3. Nah, pendapatannya itu digunakan untuk konsumsi, menabung, dan juga untuk membayar pajak. Maka berlaku keseimbangan dalam pendapatan nasional, pendapatan sama dengan pengeluaran, di mana pendapatan itu C plus I plus G, nah, pengeluaran itu adalah C plus S plus T. Nah, maka C-nya kita coret, sehingga I plus G sama dengan S plus T. Ini adalah keseimbangan pada perekonomian 3 sektor. Nah, maka dalam perekonomian 3 sektor, I dan G merupakan penawaran agregat ke dalam aliran siklus, dan S dan T merupakan penerimaan agregat. Sehingga keseimbangan ekonomi 3 sektor berlaku dalam keadaan penawaran agregat sama dengan penerimaan agregat, ya, atau tadi I plus G sama dengan S plus T. Kemudian kita lihat jenis-jenis pajak. Jenis pajak ini ada jenis pajak langsung. Nah, pajak langsung ini pajak yang dipungut atau dikenakan terhadap seorang wajib pajak. Contoh pajak pendapatan. Ada juga pajak tidak langsung. Jadi kalau pajak langsung ini pajak yang dikenakan langsung ke individu. Nah, pajak pendapatan itu kan kalau kalian belajar pajak itu, pajak pendapatan itu dikenakan langsung ke individu. Misalkan kalian gaji 10 juta 1 bulan. Nah, maka nanti dalam 1 bulan itu ada pajak yang harus dibayarkan secara langsung. Baik itu nanti dibayarkannya bisa melalui pemungut atau pemberi kerja atau dikenakan langsung ke individu. Tapi intinya pajak langsung itu adalah pajak yang dikenakan langsung ke individu. Ada juga pajak tidak langsung. Nah, pajak tidak langsung ini yang bebannya itu bisa dipindah-pindahkan. Misalkan pajak impor, pajak penjualan. Nah, kenapa dipindahkan? Contoh, pajak impor ini tadinya seharusnya dikenakan kepada yang memberi atau yang yang mengimpor barang, tapi dipindahkan pajaknya ke pembeli di dalam negeri. Nah, itu boleh. Atau pajak penjualan juga sama, termasuk juga pajak-pajak yang lain yang berhubungan dengan sistem penjualan. Misalkan PPN juga sama, itu bisa dipindahkan, gitu ya. Kemudian bentuk pajak pendapatan. Nah, ada pajak regresif, pajak yang nilainya tidak tergantung dari besar kecilnya pendapatan, atau biasa dikenal dengan pajak tetap, gitu ya. Pajak yang tidak bergantung pada pendapatan. Tadi contohnya misalkan PBB atau pajak bumi dan bangunan. Nah, itu nilainya tetap. Walaupun kita pendapatannya naik, tapi PBB-nya akan tetap. Pajak kendaraan juga sama. Pendapatan kita naik, nilainya tetap. Kemudian ada juga pajak proporsional. Nah, pajak proporsional ini yang persentase pungutan pajaknya tergantung dari nilai pendapatan. Jadi biasanya menggunakan persentase. Semakin besar pendapatan, maka pajaknya akan semakin besar. Contohnya apa? Contohnya adalah pajak pendapatan, gitu ya, PPh 21. Nah, itu semakin besar pendapatannya, maka akan semakin besar pula pajak yang dikeluarkan. Ada juga pajak progresif. Nah, kalau pajak progresif, nah pemungutan pajaknya ini bertambah tinggi seiring meningkatnya pendapatan seseorang.
Nah, tujuannya adalah mendapatkan hasil pajak yang lebih banyak dan lebih merata pendapatannya. Nah, berbeda dengan pajak proporsional. Kalau pajak progresif, ini persentasenya semakin besar. Kalau pajak proporsional, persentasenya tetap. Kalau PPh 21 misalkan contoh 5%, maka potongannya itu ya tetap 5%. Tapi kalau pajak progresif, semakin besar pendapatannya, persentasenya itu akan semakin besar. Misalkan untuk gaji 10 juta, ini 5% contoh, ini contoh saja ya. Kalau pendapatannya 5 juta, maka pajaknya 5%. Ketika misalkan dia mendapatkan pajak pendapatan yang lain, misalkan gitu ya, maka pajaknya akan meningkat menjadi 10%. Nah, ini adalah pajak progresif. Contoh biasa diterapkan kepada mobil atau kendaraan. Jadi semakin banyak kendaraan, maka kendaraan kedua, ketiga persentasenya akan lebih besar, gitu ya. Nah, ini kita lihat efek pajak terhadap konsumsi dan tabungan. Dalam perekonomian, hubungan pendapatan disposable dan pendapatan nasional adalah sebagai berikut. Nah, yield itu sama dengan Y min T. Jadi pendapatan disposable atau yield disposable itu sama dengan pendapatan dikurangi dengan pajak. Kalau kita ingat pada konsep pendapatan nasional yang dinamakan dengan pendapatan disposable adalah pendapatan yang sudah bebas dari pajak, gitu ya. Maka pendapatan disposable atau yield disposable yang sama dengan pendapatan dikurangi dengan pajak. Sehingga secara umum dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, pajak yang dipungut akan mengurangi pendapatan disposable sebesar pungutan pajak tersebut. Dan yang kedua, penurunan pendapatan disposable menyebabkan pengeluaran konsumsi dan tabungan rumah tangga akan berkurang di berbagai tingkat pendapatan. Nah, nanti akan kita lihat bahwa ternyata dengan adanya pajak, pendapatan itu akan semakin berkurang yang menyebabkan pola konsumsi, pola menabung itu juga semakin berkurang. Jadi contoh misalkan ketika kita pendapatannya 100.000, maka konsumsi kita 80.000 contohnya ya. Tapi kalau pendapatan kita sudah dikurangi dengan pajak, maka konsumsi kita tidak akan 80.000 lagi, tentu akan berkurang. Nah, begitu juga dengan penerapan pajak. Maka pajak itu pada prinsipnya akan mengurangi pola konsumsi dan akan mengurangi pola menabung, ya. Nah, kita lihat bagaimana pengaruh pajak terhadap konsumsi dan tabungan dalam tabel, gitu ya. Kita lihat ini, keadaan sebelum pajak. Nah, T-nya itu 0. Kalau pada saat T-nya 0, maka konsumsinya bisa 90, savingnya min 90. Tapi kalau dalam keadaan ada pajak, nah kita lihat proporsi untuk mengkonsumsi dan menabungnya akan semakin berkurang. Yang tadinya 90, 270 sampai dengan 1170, maka proporsi konsumsinya akan semakin berkurang, 60, 240, 420 sampai ke 1140. Ini diakibatkan apa? Diakibatkan karena adanya pajak. Kemudian, nah kita lihat secara fungsi, gitu ya. Ini contoh. Keadaan sebelum pajak ketika T-nya sama dengan 0, maka ketika C sama dengan 90 plus 0,75Y, maka S ini adalah sama dengan YD min C. Ya, ini sama dengan pada saat pertemuan kemarin, gitu ya. Maka S itu sama dengan YD min C-nya itu adalah 90 plus 0,75Y. Maka sama dengan S-nya min 90 plus 0,25Y. Ini keadaan sebelum pajak. Kita lihat proporsi keadaan setelah pajak. Misalkan ditetapkan pajaknya T-nya sama dengan 40 triliun. Maka Y sama dengan Y min T, C-nya sama 90 plus 0,75YD, maka C ini sama dengan 90 plus 0,75I. Nah, ingat bahwa YD itu sama dengan Y min T. Tadi sudah dijelaskan di awal ya, namanya yield disposable itu sama dengan yield min T. Nah, sehingga 90 plus 0,75 kali Y min 40. Sehingga C sama dengan 60 plus 0,75Y. Nah, di sini kita lihat bahwa konstantanya akan berubah. Yang tadinya konstantanya 90 berubah menjadi 60. Disebabkan karena apa? Disebabkan karena kecenderungan menabungnya itu juga semakin berkurang. Artinya bahwa pajak ini akan mempengaruhi kecenderungan seseorang untuk mengkonsumsi.
Sehingga yang tadinya konstantanya 90 menjadi 60. Artinya ini sudah membuktikan bahwa adanya pajak itu akan mempengaruhi pola konsumsi seseorang, gitu ya. Begitu juga pola menabungnya. Yang tadinya pola menabungnya itu konstantanya min 90, nah sekarang pola menabung konstantanya semakin tinggi, menjadi min 100 plus 0,25Y. Nah, ini juga membuktikan bahwa adanya pajak akan mempengaruhi pola menabung seseorang. Ya, jadi kalau dari sini kita bisa gambarkan bahwa pola menabung itu akan semakin kecil. Jadi yang tadinya menabung itu belum adanya pajak menabung itu tinggi, seiring dengan adanya pajak pola menabungnya itu menjadi semakin rendah, gitu ya. Dengan adanya pajak, apakah merugikan bagi negara? Pada satu sisi iya, konsumsi berkurang, menabung berkurang, tapi pada sisi lain pemerintah ini ada pendapatan dan ada pembelanjaan yang bisa dikeluarkan, sehingga nanti pada ujung-ujungnya keseimbangan itu akan terjadi lagi, gitu ya. Walaupun konsumsi dan tabungannya berkurang, tetapi pada titik tertentu karena ada tambahan G untuk pengeluaran government, maka nanti akan seimbang lagi, gitu ya. Jadi keseimbangannya akan tetap terjaga. Nah, kalau kita lihat pada kurva akan muncul seperti ini, gitu ya. Di mana kita lihat pola konsumsinya berturun, bergeser ke sebelah kanan bawah, dan juga pola pajaknya juga turun, gitu ya, bergeser ke kanan bawah. Kemudian kita lihat ini pengaruh pajak proporsional terhadap konsumsi tabungan. Ini kalau tadi kita lihat proporsional, mohon maaf, pajak tetap terhadap konsumsi tabungan. Kalau pajak proporsional ini semakin besar lagi, karena ingat pajak proporsional itu semakin besar pendapatannya, gitu ya. Semakin besar pendapatannya maka akan semakin besar pajaknya. Maka apabila kita bandingkan sebetulnya dengan tabel yang di awal, ini kita dapat lihat bahwa pajak pendapatan atau konsumsinya itu semakin rendah, gitu ya, dengan adanya pajak proporsional. Karena semakin tinggi pendapatannya, pajaknya juga semakin tinggi. Jadi konsumsinya bahkan semakin rendah, gitu ya. Kalau kita lihat di secara matematis, nah kita lihat ini keadaan setelah pajaknya. Nah, keadaan setelah pajaknya ini sama, berubah. Yang berubah itu adalah ininya apa namanya, bukan konstantanya. Kalau tadi kita yang berubah adalah konstantanya, sekarang yang berubah adalah marginal propensity to konsumnya atau MPC-nya, atau kecenderungan untuk mengkonsumsinya. Yang tadinya 0,8 menjadi 0,6. Pada intinya sama saja. Yang namanya pajak itu tentu akan mempengaruhi konsumsi. Konsumsinya akan semakin rendah. Sama juga tabungan. Tabungan juga akan semakin rendah dikarenakan adanya pajak, gitu ya. Baik itu pajaknya pajak tetap ataupun pajak proporsional itu sama saja, ya, akan mempengaruhi konsumsi dan tabungan semakin rendah. Kalau kita lihat, nah ini kita lihat di sini perbedaannya tadi. Kalau pada apa namanya, pada proporsi pajak pajak proporsional, maka kurvanya akan semakin melebar ke atas. Karena memang semakin besar pendapatannya, gap-nya atau pergeserannya akan semakin tinggi, gitu ya. Kalau tadi sejajar karena memang pajaknya tetap, kalau pada pajak proporsional semakin besar pendapatannya, maka nanti pergeserannya juga akan semakin besar, ya. Nah, kemudian pengeluaran pemerintah, kita lihat. Apa saja yang menentukan pengeluaran pemerintah? Yang pertama, proyeksi jumlah pajak yang diterima. Jadi semakin tinggi pajak yang diterima, maka pengeluaran pemerintah juga akan semakin besar. Yang kedua, tujuan-tujuan ekonomi yang ingin dicapai. Semakin tinggi tujuan ekonomi yang akan dicapai, maka pengeluaran juga cenderung akan semakin besar. Nah, pertimbangan politik dan keamanan ini juga mempengaruhi pengeluaran pemerintah. Nah, ketika pengeluaran pemerintah bertambah, maka akan bergeser ke sebelah atas. Kalau pengeluaran pemerintah berkurang, maka akan bergeser ke sebelah bawah, gitu ya. Kemudian, nah ini kita lihat keseimbangan ekonomi dalam 3 sektor apabila pajak tetap. Nah, ini pajak tetap itu keseimbangan terjadi ketika Y itu sama dengan
AE atau yield itu kan pendapatan, AE itu adalah agregat expenditure. Jadi kita lihat pada posisi pendapatan 960 dan pengeluarannya 960, maka ini dikatakan seimbang, gitu ya. Semakin ke atas semakin ekspansif, artinya pendapatan kecil, pengeluaran besar, gitu ya. Kita lihat misalkan satu baris di atasnya 720 pendapatannya, tapi pengeluaran 780. Nah, ini kebijakan ekspansi. Jadi pendapatan nasionalnya tidak tinggi, tetapi pengeluarannya tinggi, gitu ya. Begitu juga 480 dan 600, 240 dan 420. Artinya di sini sebetulnya harus ada penutupan-penutupan di lubang-lubang tertentu. Nah, contoh misalkan dengan menggunakan hutang. Nah, dengan menggunakan hutang. Jadi pendapatan itu harus seimbang dengan pengeluaran untuk pada posisi keuangan tertentu. Nah, kalau ke bawah itu semakin kontraksi, artinya pendapatnya tinggi tapi pengeluarannya rendah. Nah, yang bagus itu adalah pada posisi keseimbangan. Ini kalau kita lihat dari kurva gitu ya. Kurvanya kita lihat seperti ini. Kemudian kalau kita lihat secara aljabar, nah keseimbangan dicapai ketika Y sama dengan C plus I plus G. Maka apabila diketahui C sama dengan 60 plus 0,75Y, S sama dengan min 100 plus 0,25Y, dan I 120 dan G 60, maka keseimbangannya itu Y-nya adalah 960. Kalau secara matematis gitu ya. Kalau kita lihat dari pendekatan penawaran agregat dan penerimaan agregat ini, pada posisi penawaran agregat atau injection sama dengan penawaran agregat atau withdraw. Nah, I plus G sama dengan S plus T. Maka keseimbangan juga yang terjadi juga sama dengan 960. Nah, ini adalah pada posisi keseimbangan yang terbaik gitu ya. Kalau semakin Y-nya semakin tinggi juga kurang bagus, yang Y-nya juga semakin rendah juga kurang bagus ya. Kemudian pada pajak proporsional, ini kita lihat juga sama, keseimbangannya adalah 1.200. Ini terjadi kalau semakin ke atas itu kebijakan ekspansi dan ke bawah kontraksi gitu ya. Nah, berbeda dengan pajak pajak tetap, pajak proporsional keseimbangannya semakin tinggi. Gitu ya. Kalau tadi keseimbangannya pada angka 960, maka pajak proporsional ini keseimbangannya menjadi 1.200. Ini sangat tergantung dengan berapa jumlah pajak yang ditetapkan, gitu ya. Pajak proporsional yang ditetapkan. 10%, semakin besar pajak proporsional yang ditetapkan, maka kecenderungannya akan semakin tinggi pendapatannya. Semakin kecil pendapatan yang ditetapkan, kecenderungannya akan semakin kecil juga pendapatannya, gitu ya. Kita lihat secara secara kurva, dan kita lihat secara keseimbangan aljabar, keseimbangan ketika ini sama Y sama dengan C plus I plus G, C-nya sama dengan 90 plus 0,75Y, S-nya min 90 plus 0,20Y, I-nya 150, G-nya 240, maka keseimbangannya menjadi 1.200. Ketika menggunakan pendapatan penawaran agregat dan penerimaan agregat sama juga pendapatannya, keseimbangannya adalah 1.200. Jadi pada intinya keseimbangan tiga sektor, gitu ya, keseimbangan tiga sektor adalah keseimbangan baru di mana ada satu sektor lagi yang berperan dalam perekonomian, yaitu sektor rumah tangga pemerintah. Berperannya di bidang apa? Berperan sektor pemerintah itu terutama pada sektor pajak, gitu ya, sektor pajak, di mana pajak ini yang nanti akan mempengaruhi sisi konsumsi dan sisi tabungan. Konsumsinya akan semakin tinggi semakin rendah, tentu konsumsinya semakin rendah dengan adanya pajak. Begitu juga tabungan akan semakin rendah dengan adanya pajak. Itu saja video yang bisa saya sampaikan mengenai perekonomian tiga sektor. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Bila itu berkedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.